Kejadian yang bakal teman-teman alami jika tinggal di sebuah kondominium yang cukup tua di Kuala Lumpur. Awal-awal saya tinggal di sana memang tidak ada bunyi-bunyi seperti itu ya, dan mungkin asumsi saya pada saat itu belum ada penghuni lain yang tinggal di atas saya atau di lantai atas kamar saya itu, ataupun memang ada penghuni sebelumnya tapi tidak terlalu berisik ataupun tidak terlalu banyak aktivitas. Paruh kedua masa tinggal saya di kondo tersebut ya, saya tinggal di kondo tersebut itu 1 tahun sewa, teman-teman. Nah, itu ada satu keluarga yang punya anak-anak yang mungkin sekitar umur 6 atau 7 tahun seperti itu, yang cukup banyak aktivitasnya di atas lantai kamar saya pada saat itu. Sering lari-larian ataupun ada aktivitas yang mungkin memerlukan energi yang cukup lebih kayak lari-lari gitu, ataupun menghentak-hentakan kaki di atas itu. Sejujurnya saya tidak terlalu terganggu dengan bunyi-bunyi langkah kaki ataupun lari-lari tersebut, teman-teman. Yang menjadi masalahnya itu adalah aktivitasnya ini dilakukan pada waktu saya istirahat, yang mana anak-anak di atas saya ini itu melakukannya jam 11 malam, teman-teman, dimana saya baru akan memulai tidur saya. Bisa bayangkan bagaimana stresnya saya hampir setiap hari harus bisa tidur dengan keadaan seperti itu. Sampai akhirnya saya membeli satu earbuds, ya bukan earbuds sih, kayak penyumbat telinga lah ya, untuk bisa tidur dengan nyaman agar tidak terganggu dengan suara tersebut. Dan ternyata tidak ampuh dan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Berhari-hari saya biarkan, berminggu-minggu saya biarkan, akhirnya sampai di titik saya cukup kehilangan kesabaran gitu ya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pergi ke lantai di atas saya, kalau tidak salah itu di lantai 4 ya. Nah, langsung saya kedor-kedor pintu rumah ya. Kalau misalkan di Kuala Lumpur tuh kalau tinggal di apartemen tuh dari pintu utama tuh kita sebutnya rumah juga, teman-teman. Nah, saya kedor-kedor pintu rumahnya ataupun pintu unitnya gitu ya. Dibuka, itu ternyata anak-anak bener ya, dugaan saya. Dan saya bilang, kamu ada orang tuanya nggak gitu? Jadi si anaknya ini dari keluarga foreigner juga lah gitu. Nah, terus saya bilang kan, coba panggil orang tua kamu ke sini itu kan. Pas orang tuanya datang, kebetulan tuh ibunya yang datang. Terus saya bilang dengan sopan lah gitu ya. Saya bilang ke orang tuanya, saya bilang ke ibunya gitu dan memohon gitu, tolong dong untuk tidak berisik di jam 11 malam. Saya tidak melarang anak-anaknya buat lari-lari segala macam itu, saya nggak akan ngelarang, karena memang saya paham juga bahwa umur-umur segitu tuh lagi aktif-aktifnya gitu ya. Saya cuma minta kalau misalkan mau lari-lari atau jangan di atas jam 11 malam, jam orang tidur. Itu aja pesan saya sebenarnya. Kalau misalkan sebelum jam 11 malam ya itu nggak apa-apa menurut saya dan wajar gitu. Tapi kalau misalkan udah jam 11 malam, jam orang istirahat, nah itu yang jadi poin pembicaraan saya dengan ibunya pada saat itu. Akhirnya si ibunya ngerti dan minta tolong untuk dijelasin ke anak-anaknya gitu. Untuk kejadian itu tidak berulang kembali, tapi adalah 1 atau 2 kali dan saya coba maklumi lah, karena saya udah bilang gitu kan. Tapi ya udahlah, apapun itu saya cuma bersabar aja pada saat itu, karena nggak ada cara lain buat menghentikannya gitu. Silahkan dibagikan di kolom komentar kalau teman-teman punya pengalaman serupa. Kalau kamu suka cerita kehidupan saya di Malaysia, follow dan subscribe ya.